Nggak usah kita muluk-muluk giant seawall. Udah deh, saya paham giant seawall. Maaf nih, saya bukan belagu. Ketika pemimpin berbicara tentang teknis pembangunan, kita sibuk mencari-cari teori konspirasi. Ketika solusi ditawarkan, kita menyebutnya proyek akal-akalan. Padahal banjir tak peduli teori siapa yang kita percaya. Melaporkan dari Pelabuhan Sunda Kelapa pada tanggal 15 November 2024 jam 08 bahwasanya air pasang laut pada hari ini sudah mulai semakin deras. Satu pesan, berhenti berdebat dan mulailah bergerak. Mungkin tulisan ini terdengar keras, tapi apa yang lebih keras daripada kenyataan? Bahwa kota tempat kita hidup perlahan tenggelam. Hari ini banjirnya lebih parah dari hari kemarin. Perkiraan banjirnya bakal berlanjut sampai tanggal 20. Ini ban pasangnya itu sampai 1,22 meter. Makanya banjirnya parah banget. Hati-hati. Apa yang lebih menyesakkan daripada melihat anak cucu kita bertanya, "Dulu, kenapa kalian diam saja?" Dan jika hari ini kita masih bisa berdiskusi, masih bisa meributkan giant seawall di warung kopi, anggap itu sebuah kemewahan. Jadi sekali lagi kami ingin mengatakan kami tidak akan melakukan hal-hal yang bersifat bombastis. 5 tahun nggak cukup untuk melakukan itu. Yang paling penting real. Contoh aja, giant seawall itu sudah ada sejak zaman Bang Yos. Sampai hari ini udah hampir 20 tahun nggak terwujudkan. Maka kami lebih menganggap bahwa menyelesaikan program-program di bawah itu menjadi lebih penting, termasuk hunian padat penduduk, transportasi di bawah, kemudian rumah-rumah melakukan bedah rumah untuk perbaikan. Itulah yang menjadi prioritas kami ya. 10 atau 15 tahun lagi, mungkin kita hanya bisa meributkan. Bagaimana caranya pindah ke daratan yang lebih tinggi? Jadi apalagi yang kita tunggu? Kita sudah tidak punya banyak waktu. Politik yang ideal, itu mimpi di negeri seperti ini. Kritik memang perlu, tapi solusi harus berjalan. Tidak ada lagi ruang untuk sikap setengah-setengah. Entah itu giant seawall atau solusi lain yang lebih baik. Sebelum Jakarta benar-benar hanya tinggal kenangan. Suka atau tidak, langkah besar seperti giant seawall atau proyek-proyek mitigasi banjir serupa harus segera dimulai. Ini bukan sekedar ide dari satu era atau masa kepemimpinan, melainkan warisan masalah dari masa lalu yang terus diwariskan kepada kita. Hari ini kita terlalu lama menunda, terlalu lama berdebat, terlalu sibuk mencari kambing hitam, sambil melupakan esensi dari krisis yang kita hadapi, bahwa daerah khusus Jakarta Indonesia perlahan-lahan mulai tenggelam. Muara Baru banjir. Entahlah, sudah berapa miliaran atau bahkan triliunan rupiah kerugian negara dan warga yang terdampak. Sedangkan banyak pihak yang menolak pembangunan giant seawall. Yang bukan hanya sebagai tembok raksasa penghalang banjir, namun akan menjadi daratan baru sebagai pusat aktivitas ekonomi warga di sekitar utara Pulau Jawa. Berikut desain giant seawall yang dirancang oleh Presiden Joko Widodo. Kita ada giant seawall tuh ya, yang ngatasin banjir di utara. Giant seawall itu bentuknya kawasan, memang ya, bukan bendungan. Jadi ada perumahan, ada sekolah, ada fasilitas ibadah, dan nanti di ujungnya bisa ada energi berbentuk angin ya, seperti di Swedia, di Denmark. Pembangkit listrik tenaga anginnya itu di laut ya, tidak di darat kira-kira begitu. Bentuknya yang menyerupai kepakan burung Garuda. Tanggul ini membentang di Teluk Jakarta sepanjang 30 km. Pembangunan ini sempat meredup dari tahun ke tahun, dan baru di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mega proyek ini dihidupkan kembali. Bahkan tidak hanya wilayah Jakarta, namun meluas sepanjang pantai utara Pulau Jawa, hingga ke kota paling ujung di Gresik, Jawa Timur. Selain bertujuan melindungi pantai utara Jakarta, mega proyek ini bakal menjadi pengembangan kawasan ekonomi baru dan destinasi pariwisata nasional. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah giant seawall ini sangat penting untuk direalisasikan segera? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.